A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kami pada pagi hari ini tergerak hati kami untuk datang bersilaturahim kepada saudara-saudara kita korban banjir. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur, beruntung bisa hadir di tengah-tengah mereka, menyampaikan amanah dari para donatur pejuang kebaikan. Dan saya ketemu dengan sahabat saya, adik kelas saya waktu sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Beliau ternyata adalah warga asli sini, korban, dan Masya Allah, sekarang saya dan beliau berdiri di tempat korban. Jadi mungkin para pejuang kebaikan melihat saya di sini belakang saya tidak ada rumah, tetapi ternyata kami saat ini sedang berada di atas rumah, di lantai rumah, ya. Inilah kondisinya, ini aslinya adalah rumah, ya. Mungkin kita lebih lanjut, kita ngobrol lebih jelasnya seperti apa kejadian pada saat terjadi banjir, ya. Kita ngobrol bersama sahabat saya, Ahfarul Rozi. Afrozi, apakah betul ini tempat kita berdiri ini adalah rumah? Ya, memang ini sebelumnya rumah warga yang tinggal di sini, satu kakak, di sebelah sana juga satu kakak. Namun masalah kejadian itu spontan sekali terjadi, tidak disangka-sangka. Waktu pagi sekitar jam 9 lah, kita lagi di rumah membantu orang, tiba-tiba air ini datang dari sini menghantam kampung ini sehingga membuat masjid kami rusak parah. Di sini tempat kami beribadah, sholat Jumat dan lain-lain kajian. Namun kondisinya sangat memprihatinkan dengan kejadian yang kemarin. Ya, mohon maaf, yang membuat saya sedih sekali, ya, bahkan mau menangis setelah rumah ini kita lihat rata sekali, ya. Bahkan tadi Ahmad Rozi sempat cerita ke saya, ternyata waktu terjadi banjir ada penghuninya, ya. Bisa ceritakan seperti apa kejadiannya? Apa dia atau seperti apa? Pas kejadian, Allahu Akbar. Tentu ini adalah panggilan kita semua, panggilan bersama teman-teman. Dan saya pun ketika mendapatkan informasi, apalagi dari beliau, ya, luar biasa, menyampaikan amanah dari ayah bunda para pejuang kebaikan. Dan tadi beliau sempat cerita bahwa ternyata tempat kita berdiri ini adalah aslinya adalah rumah, ya, tempat tinggal ada seorang. Di sini rumah seorang ibu dan anaknya ketika di dalam rumahnya mungkin lagi duduk karena hujan. Namun tiba-tiba air menghantam dari sebelah sana dan ditemukan mayatnya di sebelah sini sudah tertimbun dengan runtuhan rumahnya dengan kayu-kayu. Ditemukan pas di bawah pohon mangga ini, dia sedang memeluk anaknya. Dia lagi memeluk anaknya di sini, ditemukan. Ketika kita diangkat anaknya masih dibilang bisa bernapas, namun ketika kita membawa ke puskesmas, karena akses jalan mau ke puskesmas meninting tidak bisa, akhirnya dibawa ke bidan, dan di sana dia menghembuskan nafas terakhirnya. Anak kecil itu sekitar 5-6 bulan lah, masih kecil sekali. Kemudian mohon maaf, Ahmad Rozi, kita melihat di situ ramai sekali, ada polisi, ada tentara. Itu sebetulnya sedang ngapain ini, Pak Ahmad Rozi? Kalau di sana kita lihat itu sedang pencarian salah satu mayat yang memang rumahnya kita bilang kalau kita bilang di sini Dayu. Dari sana dia terbawa arus air beserta rumahnya hancur semua beserta isi-isinya. Ada sapinya, 4 sapinya, 3 yang hilang mati, 1 yang hidup. Dan dia dibawa arus dan ini sedang dalam pencarian. Alhamdulillah sapi sudah ketemu tadi, 1 sapinya. Meninggal, ya? Iya, Pak, sapinya meninggal dan juga istrinya dalam kondisi parah karena kakinya patah, tangannya juga mungkin keseliuk karena pas kejadian itu juga dia terbawa arus. Namun dia terpental di pohon, diam di pohon, akhirnya bisa
diselamatkan. Juga ada anaknya laki-laki kuliah juga sempat terbawa arus, namun alhamdulillah dia bisa bertahan sampai kakinya memar bengkak gara-gara terbawa arus, tapi alhamdulillah dia bisa menyelamatkan dirinya. Dan Allah kemudian istri itu selamat, tetapi sekarang suaminya sedang Suaminya dan maminya sekarang dalam pencarian di sini. Doakan ya, siapa sangka Allah Maha berkehendak, kita doakan bisa selamat ya. Dan jadi ada berapa total korban nyawa? Kalau korban nyawa ada 5. Ada 5. Yang hilang, yang sudah ditemukan 4, yang masih dalam pencarian 1. Waktu terjadi banjir ini saya sempat dapat cerita ya bahwa di masjid ada seorang dai sedang barangkali berdakwah atau beribadah, kemudian bisa mungkin dilihat bagaimana suasana saat ini di masjid ya. Itu bisa cerita bagaimana pada saat itu? Di sini memang para dai sedang beritikaf di masjid ini, namun ketika kejadian itu mereka berhamburan lari, ada yang naik ke atas, ada yang ke atas tower. Kalau nggak salah ada 5 motor terparkir di sana, motor mereka semuanya hilang terbawa arus. 2 sudah ditemukan, yang 3 dalam nggak tahu kemana itu bangkai motornya. Cuma 2 yang sudah ditemukan itu sudah rusak parah. Dan mohon maaf, dari keluarga Parroy sendiri seperti apa keluarga, mungkin orang tuanya? Saya sempat dengar buka toko ya di sampingnya. Di sana ada toko orang tua, semuanya hanyut terbawa air sama lumpur, kulkas, tabung gas, semua isi jualan hanyut, sudah tidak tahu kemana. Dan juga lumpur-lumpur sudah masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah mungkin bisa kita ambil pakaian yang tidak di lantai. Kalau sudah yang di lantai sudah tergenang sama tanah, ada lumpur di dalam rumah. Luar biasa ya. Ini tidak hanya banjir ya, tetapi banjir bandang. Artinya dari isi gunung ya, seperti batu ini ya, batu kayu. Batu ini dari mana? Dari gunung sana dibawa ke sini. Nggak mungkin kita taruh batu di halaman sebesar ini. Semuanya dibawa dari atas sana. Kayu-kayu besar ini semuanya dari sana semua. Ya. Bisa melihat itu bagaimana kondisi rumah ya yang terkena banjir, jebol ya. Jadi sahabat kebaikan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita mendengarkan bagaimana Afar Razi, orang asli sini yang juga terdampar banjir ya, bercerita panjang lebar tentang kondisi kampungnya, kemudian bagaimana rumah, bagaimana masjid, yang bagaimana saat ini kita sedang proses pencarian ya. Kami mohon doanya semoga keluarga di sini, warga di sini senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan, dan semoga